Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini hari Rabu 31 Agustus 2022. Di akhir pekan ini kita akan melihat bagaimana sorry ya, bukan akhir pekan ini, akhir bulan ini. Di sesi akhir bulan ini kita coba lihat di time frame besar dulu di pairnya XAU USD ya. Perhatikan di time frame monthly ya, karena ini mau ganti candle di time frame monthly. Kalau kita amati di time frame monthly, candle terakhirnya ini didominasi oleh warna merah dengan didahului oleh bullish dulu ya. Ini bergerak naik hingga di 1806, sekian. Kemudian setelahnya ditolak. Setelahnya ditolak dan posisi sampai sekarang seller masih dominan di sana. Apa yang bisa kita dapatkan informasi dari candle terakhir ya. Kalau kita analogikan di time frame H1, maka candle ini adalah di menit-menit terakhir jelang pergantian candle ya. Di time frame H1, candle ini adalah candle dengan menit-menit terakhir pergantian candle, jelang pergantian candle. Karena ini time frame-nya monthly, maka candle ini adalah candle terakhir menjelang pergantian candle. Kalau di menit-menit terakhir ya, kalau di H1 di menit-menit terakhir dimulai dari naik kemudian ditolak ke bawah hingga menjelang pergantian candle, maka ini mengindikasikan bahwa seller itu masih akan bergerak lebih kuat ya. Seller masih akan lanjut bergerak turun lagi karena mencoba untuk menekan ke atas, mencoba untuk menolak, ternyata tidak mampu ya. Mencoba menekan ke atas tidak mampu dan akhirnya ditutup dengan momentum yang cukup besar dari bearish. Hari ini bagaimana hubungannya dengan candle terakhir di time frame monthly ya. Sekali lagi ada potensi yang masih akan bergerak turun lagi, sedangkan nanti ketika sudah mendekati level psikologisnya bisa jadi baru ditolak kembali jelang pagi atau jelang malam menjelang pergantian candlenya. Sehingga dari pergerakan ini seller masih cukup kuat. Kalau kita pertimbangkan, kalau kita lihat ada sumbu 3, 1, 2, 3 ya. Maka kemungkinan dia akan mendekati dulu untuk pada akhirnya nanti ditolak kembali. Dalam catatan ini, time frame besar ini sekali lagi bearish masih cukup kuat ya. Bearish masih berpotensi masih akan lanjut kembali. Sampai di mana? Sampai di dekat level psikologisnya ya, yakni di 16.99 Tentu untuk satu hari bergerak sekian bukan hal yang sulit ya. Ini hanya bergerak sekitar 3 ribuan, maka kalau kita hitung dengan range harian sebenarnya masih mampu saja, masih bisa. Namun demikian tentu nanti di time frame kecil kita lihat bagaimana level yang terdekatnya dilewati, bagaimana level terdekatnya di breakout atau bahkan sebaliknya. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Sekarang kita mundur satu langkah di time frame weekly ya. Di time frame weekly kita amati. Di time frame weekly sempat koreksi ya, turun berada di levelnya, kemudian sempat koreksi
kemudian kembali ditolak ya. Nah, sekarang posnya berada di sini. Maka untuk menguji apakah nanti seller benar-benar kuat ya, tentu kita uji di levelnya di sini. Di mana di area ini di 1686 ini ada level yang kuat, ada level psikologis yang kuat, tidak hanya satu ditolak tapi ada 4 bahkan 5 penolakan, sehingga ini tentu menjadi benturan yang kuat nantinya. Bergerak dengan pergerakan sekian ya, dengan range sekian, apakah mampu? Kalau melihat dari range weekly-nya, kita lihat dari range weekly-nya 1 minggu yang lalu ini bergerak di kisaran ini. Jadi kalau dia turun masih realistis dan masih berpotensi. Namun demikian bisa jadi di area ini ditolak dan memantul kembali ya, seperti hanya di tadi di time frame monthly ya. Ini juga berpotensi akan ditolak mendekati 1686. Kita mundur satu lagi, artinya di time frame weekly juga masih ada peluang untuk turun hingga mendekati level psikologisnya, atau setidaknya di level ini 1686 ini ada potensi untuk nanti ditolak di sana. Kita mundur satu langkah untuk time frame daily ya. Di time frame daily kita amati lagi apakah ada petunjuk kuat turun. Di time frame daily seperti halnya di weekly tadi ya, dia bergerak koreksi ya. Ini ada koreksinya. Bahkan ini retest namanya karena mencoba mendekati levelnya kemudian kembali turun. Dan kembali turun ini tentu akan mendekati levelnya di sini. Sehingga peluang untuk turun masih terbuka ya, masih kuat sekali ya dari pergerakan ini. Bahkan kalau kita secara detail turun, koreksi lagi, kembali pullback, dan ini berpotensi akan turun lagi hingga mendekati level psikologinya atau mendekati supportnya di sana. Baru kita lihat di time frame H1, ini kita nanti baru menempatkan titik entry kita. Apakah di H1 ada petunjuk ya? Di H1 ternyata ada benturan di sebelah kirinya. Ini ada level psikologisnya. Di H1 ada level di bawah, ada support di sana yang terdekat. Kemudian di sebelah kiri lagi kita kalau lihat ini ada support juga. Kemudian di sebelah bawahnya lagi ada support di 1706. Ya, kita lihat secara bertahap nanti untuk menguji apakah nanti akan lewat atau tidak ya. Terakhir di posisi 1682 tadi ya. Kemudian kita lihat ya, karena ini potensinya bergerak turun ya, tentu turunnya nanti harus kita uji di area levelnya ini, sehingga kalau kita memanfaatkan sell kita tunggu hingga break dari levelnya ya. Kita bisa menempatkan sell stop kita sesudah breakout ya. Sell stopnya di 1719 titik sekian 81. Kita uji, kita ukur 300 sekian.
Kemudian jaraknya atau targetnya kita bisa targetkan di 17 sekian ya, 17.13. Ini ada sekitar 500 ya, hampir 600. Ini yang terdekat. Kalau kita nanti mengambil target yang lebih kecil ya bisa saja ya, kita bisa exit lebih awal untuk mengambil peluang pertamanya ya. Perhatikan ini ada level tadi, kita tunggu, kita buat di bawah levelnya. Oke, untuk buy stop, untuk sell stopnya. Targetnya nanti di 17.13 titik sekian. Ya. Setelah melewati levelnya ya. Karena kalau misalkan nanti tidak lewat dan ternyata strukturnya membentuk candle hijau yang berjajar, maka bisa jadi akan di area ini bisa menjadi titik terendahnya dan kembali akan naik ya, kembali akan naik dan mendekati level di atasnya. Kita bisa manfaatkan peluang buy-nya setelah melewati level kecilnya untuk memastikan buyer benar-benar berpotensi ya, benar-benar lebih kuat di sana. Kita bisa ambil posisi buy-nya di 17.27.77. Bagaimana kalau misalnya buy stopnya tersentuh kemudian turun? Begitu tersentuh maka pertimbangkan atau buat simulasi manajemen recovery-nya. Batasan resiko kita di mana? Apakah kita akan tutup dengan 500, 700 atau bahkan di 300 di bawahnya kita gunakan pending order ya. Semua silakan nanti dilakukan simulasi dan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Tentu tidak bisa semuanya disapuratakan dibuat SL misalnya 500. Ada yang tidak suka, ada yang tidak cocok dengan batasan resiko sekian. Ada yang suka dengan menambahkan pending order dengan averaging di bawahnya dan sebagainya. Bahkan ada yang suka batasan resikonya lebih dari 500 atau menggunakan level pentingnya di sana. Ya, tentu semuanya bergantung bagaimana trader menyikapinya. Tidak ada ilmu baku dalam trading. Yang ada bagaimana kita menempatkan diri kita sesuai dengan tingkat kecenderungan kita, sesuai dengan tingkat kecemasan kita mengambil risiko yang ada. Ada kalanya kita mengambil risiko yang kecil, ada kalanya kita mengambil risiko yang lebih besar. Sehingga jangan tanya nanti SL dan TP-nya selalu di mana. Masing-masing trader punya perhitungan yang berbeda. Ya, kita hanya memberikan poin-poinnya saja. Nanti yang memutuskan, nanti yang menentukan ketika kita sudah drive adalah kita sendiri. Baik, lanjut untuk buy stopnya, targetnya di mana ya? Kalau target sebenarnya yang cukup berpotensi itu di area ini ya. Hanya saja nanti akan cukup panjang ya. 600 ini terkadang membuat kita belum tentu nanti kita bisa menahan, kita bisa menunggu sampai di sana. Karena itu kembali ke target masing-masing ya. Ada yang bisa ditargetkan 300, ada yang mentargetkan 200. Silahkan mana yang dianggap itu nyaman dan dianggap cocok buat style kita ya. Yang di atas kita siapkan sell limit. Ya, ini artinya bukan harus dimasukkan. Di area ini nanti lihat bagaimana candle terakhirnya terbentuk, bagaimana petunjuk yang ada di sana. Apakah ada penolakan, apakah ada loss momentum, apakah di situ mulai ada perubahan warna yang bergerak yang mulai masuk di sana. Nah, nanti kita perhatikan di puncaknya seperti ini. Jadi bukan berarti langsung harus sell limit, enggak. Ini ibaratnya wilayah penting ini
nanti kita bisa melihat ya, karena di area ini berpotensi ditolak, berpotensi memantul ya. Apakah memantul itu hanya sementara atau bahkan permanen? Nanti tentu kita lihat bagaimana konteks dari candle yang dibentuk, bagaimana kondisinya ya. Kita tidak bisa hanya melihat secara abstrak ya, tapi kita nanti akan lihat bagaimana real time-nya, bagaimana kondisi terakhirnya. Nah, di awal ini kita hanya membuat simulasinya, seandainya nanti sekian maka akan kita lakukan sekian ya. Seandainya nanti bergerak ini, nanti akan kita lakukan seperti ini. Ya, kayak di pemetaan kecil lah. Sell limit di 17.40. Ini bukan untuk analisa yang panjang ya, tetapi kita hanya memetakan di 1 hari ke depan. Bagaimana potensi yang ada di sana, peluang yang ada di sana. Kemudian dari pergerakan yang ada ini ya, dari pergerakan yang ada, nanti kita manfaatkan naik dan turunnya, kemudian kita ukur kemampuan pergerakan hariannya. Kita juga ambil buy limit dulu di bawah di 17.06 titik sekian ya. Di area ini belum tentu reversal. Di area ini belum tentu nanti berbalik. Bisa jadi hanya koreksi, hanya pantulan yang kita dapatkan. Tidak masalah. Yang terpenting masih dapat peluang di sana. Sehingga setelah kita dapatkan profitnya, maka segera exit. Kecuali tanda-tanda pembalikan itu sudah kuat muncul di sana. Ada banyak tanda pembalikan yang sudah banyak kita bahas juga di video sebelumnya, termasuk menghitung range harian, termasuk melihat dari loss momentumnya atau pengurangan tenaganya, termasuk dari penolakan-penolakan yang ada. Kalau kita berkaca dari hari sebelumnya yang kemarin ya, ini sekian. Hari sebelumnya juga mendekati sekian, hanya ada kelebihan sumbu sedikit ya, pada akhirnya ditolak dan ditutup dengan posisi yang mendekati sama, sehingga hari ini kalaupun naik kira-kira ya di area limit di atas, bahkan maksimum di puncaknya, kemudian yang di bawah pun mendekati. Apakah akan seperti itu? Ini ada akhir bulan, di akhir bulan jelang pergantian candle itu bisa lebih ekstrim, bisa lebih panjang bahkan ya. Sehingga paling penting, sekali lagi paling penting, kita ingat, kita amati nanti bagaimana struktur itu terbentuk. Bagaimana struktur candle itu terbentuk. Kalau di sana tidak ada petunjuk pembalikan, seller atau buyer itu masih kuat, masih ada momentum yang besar, tidak ada penolakan, tidak ada loss momentum di sana, tidak ada pengurangan tenaga, sehingga tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka ya berarti masih kuat, lanjut, jangan dilawan. Kecuali memang betul-betul sudah ada penolakan, sudah ada pengurangan power, sudah mulai berubah warna, mulai berjajar dan sebagainya, nanti baru kita lihat lagi. Kemudian apakah nanti akan bisa berpotensi turun hingga di 1682 ya? Tentu kemungkinan itu ada, hanya saja masih cukup kecil ya untuk bergerak di angka sekian. Kalau melihat dari histori sebelumnya ya, histori yang terbentuk sebelumnya tidak ada yang terlalu ekstrim, tidak ada yang terlalu tinggi ya. Bahkan dari beberapa hari terakhir rata-rata pergerakan sekian ya. Mungkin ada yang lebih panjang lagi, dari beberapa hari terakhir itu di tanggal 12 ya. Tanggal 12 ini lebih panjang.
Sehingga kalau kita gunakan ini ya, kemungkinan nanti kita akan lihat seperti apa atau sejauh mana pergerakannya. Nah, pergerakannya kalau dia bergerak naik ini bisa mendekati levelnya di sini. Kalau saya kasih garis biar nanti tahu di kira-kiranya ini berada di 1753. Sedangkan yang di bawah kalau kita buat perkiraan seperti ini ya mendekati yang kita sudah sampaikan ini di 1697, sekian. Apakah kita tidak bisa menggunakan buy limit? Boleh saja. Cuma karena terlalu jauh, dari sekarang masih cukup jauh, kita tidak usah masukkan di sana. Nanti kalau udah mulai turun itu kelihatan. Kalau mau mendekati di situ kelihatan ya. Seller itu mulai kelihatan menuju pada satu arah. Nah, sementara ini masih dekat-dekat dengan levelnya, pergerakan kita cukup kasih yang dekat-dekat saja dulu ya. Nanti selanjutnya baru kita lihat di perkembangan berikutnya setelah sudah terbentuk struktur candle yang jelas. Mungkin di pagi hari ini yang bisa kita sampaikan, bukan berarti sekali lagi diambil serta-merta, tapi jadikan sebagai pembanding untuk melihat ya, untuk melihat kondisi dan potensi yang ada. Tentu semuanya kita gunakan analisa kita masing-masing, kita gunakan pemetaan kita masing-masing. Nah, yang kita sampaikan tentu bagi teman-teman yang belum ada rabaan di sana, yang belum ada rencana di sana, setidaknya ini menjadi sebagai pembanding. Ini menjadi pembanding untuk sekiranya kita membuat pemetaan kecilnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan hari ini profit maksimum bisa menjaga konsisten profitnya dan tentu tetap menjaga risk management dengan baik, memperhatikan ketahanan dan selalu disiplin dengan yang menjadi sistem trading masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.